Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Ketemu lagi sama Miss Dani. Kali ini Miss tidak bisa hadir. Jadi kita belajar secara online melalui video pembelajaran yang nanti Miss share ya melalui link YouTube ini, link YouTube-nya. Ananda sekalian, hari ini kita belajar tentang caption text. Tapi sebelum mulai kita pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, materi kita kali ini tentang caption. Pernahkah kamu membuat caption sebelumnya atau kamu mengerti apa arti caption? Kalau dalam bahasa Indonesia, arti caption adalah teks penyerta yang ada dalam sebuah gambar. Oke. Selamat datang di kelas Miss. Hari ini kita kelasnya masih dalam bentuk online pada pembelajaran. Agenda kita hari ini yang pertama adalah kamu diharapkan dengan pelajaran kali ini memahami pengertian caption. Yang kedua, mengenali jenis-jenis caption. Yang ketiga, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Yang keempat, memahami pernyataan yang diberikan ketika menuliskan caption. Dan yang terakhir adalah kamu nanti diminta untuk mengerjakan tugas yang diberikan pada video. Jadi tetap kamu tonton terus, kamu pelajari video ini sampai selesai, karena di sini nanti kamu akan mendapatkan tugas yang akan Miss berikan. Lihat gambar berikut. Ya, gambar di bawah ini. Ya, gambar apa kira-kira? Dari gambar sih kita bisa melihat itu seorang ibu yang berbelanja di pasar ikan, sedang milih-milih ikan ya. Ya, kejadiannya di mana? Tentu saja di pasar ya. Ya, ada berapa orang? Ada 2 orang. Oke. Bagaimana dengan gambar yang berikut ini? Sepertinya gambarnya menarik, bukan? Ya, gambarnya adalah upacara bendera di dalam air ya. Itu tidak biasa, sangat menarik sekali. Nah, ini gimana kira-kira buat captionnya ya, ataupun bacaan teks penyertanya. Nah, ini dulu dia. Sebelum kita lebih jauh lagi, ada baiknya kita memahami dulu pengertian atau definisi dari caption. Caption explain what is shown in a photograph. Caption menjelaskan apa yang ditunjukkan dalam sebuah gambar. Ya, bila ada kamu lihat gambar, tentu saja harus ada penjelasan dari gambar tersebut. They help the readers understand information that may or may not be in the text. Caption ini membantu si pembaca memahami informasi yang boleh atau tidak boleh, atau ya diizinkan tidak diizinkan di dalam teks tersebut. Ketika kita membaca koran baik cetak maupun elektronik, tentu pertama kali yang kita perhatikan gambar dulu ya yang disajikan. Pembaca akan mencari tahu tentang gambar itu dengan membaca teks yang diberikan pada bagian gambar tersebut. Kita akan mengetahui kejadian pada gambar melalui teks tersebut. Jadi sangat penting memberikan teks penyerta gambar atau caption pada sebuah gambar yang dipublikasi. Nah, kalau nggak kita kasih gambar aja, kita nggak akan si pembaca tidak akan ngerti apa maksud dari gambar kita. Jadi ginilah fungsi daripada caption atau teks penyerta itu, untuk memberikan penjelasan tentang isi daripada gambar. Jenis-jenis daripada caption. Yang pertama adalah caption love. Mother's love is the most unconditional and the purest form of love. Itu ada gambar, sesuai nggak dengan pada caption? I would rather walk with the friends in the dark than alone in the light. Helen Keller, best friend caption. Yang kedua adalah caption best friend. Yang ketiga adalah me and myself caption. Caption berkaitan dengan diri sendiri ya. God has a bigger plan for me than I have for myself. Next caption, success captions. Don't watch the clock, do watch it does keep going, by Sam Levinson. Next caption, funny caption. Please God, if you can make me thin, make my friends fat. Oh my God. Yeah. News caption.
Ya, yang paling sering itu ini ya, news caption ataupun teks penyerta di dalam surat kabar. Sprinter Karisma Tiarani wins the NIM Cooperative Indonesia Women's 100 meter T42 or T63 lower limb improvement sprints category at the 2018 Asian Para Games in Jakarta on Wednesday by GPO Ramadhani Saputra. Tadi itu definisinya. Kemudian apa bagian-bagian dari caption? Yang pertama bicara tentang caption itu atau teks. Ya, baik itu caption atau teks yang lainnya, kita harus bicara tentang fungsi sosial. Bagaimana manfaatnya dalam kehidupan sosial kita. Tentu saja caption mempunyai fungsi sosial. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan, mengomentari gambar, ya, foto, tabel, grafik ataupun bagan. Jadi dia mendeskripsikan bukan hanya gambar saja tapi juga foto, juga tabel, grafik, bagan. Jadi kalau ada misalnya foto, kalau nggak ada caption, kita pembaca tidak tahu apa maksud daripada gambar atau foto tersebut. Jadi caption itulah fungsi secara sosialnya. Next, number 2, struktur teksnya. Bagian-bagian ketika kita membuat yang namanya caption. Yang pertama, dapat mencakup tindakan berkaitan dengan peristiwa atau kegiatan menggunakan pertanyaan what, ya, what. Orang atau benda yang terlibat, ya, who is involved in there. Lingkup situasi, why and how. Ini bagian-bagian ketika kita membuat namanya struktur teks daripada caption. Yang ketiga adalah unsur kebahasaan atau language features-nya. Tenses apa yang kita gunakan, grammar apa yang kita gunakan ketika kita membuat caption. Di sini Miss tadi agak lupa ya. Yang pertama, tense yang digunakan adalah present tense, kejadian di masa sekarang, dan juga passive voice apabila dia awalnya digunakan untuk objek yang mau diceritakan, maka menggunakan passive voice tapi dalam bentuk present tense. Nah, selain daripada itu menggunakan frasa nominal untuk benda, orang, binatang, lokasi, dan sebagainya menjadi fokus dengan atau tanpa a, they, this, those, my, theirs. Artinya menggunakan noun phrase, ya, frase kata benda. Kemudian participle phrases, ucapannya, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan, ya. Harus memperhatikan namanya tanda bacanya gimana, intonasinya mana, tekanan kata apa yang diperlukan. And the last topic yang bisa diambil ataupun ide yang bisa diambil ketika membuat caption, ya, tentu saja berkaitan dengan, kita bicara tentang caption news tadi ya, berkaitan dengan kegiatan atau peristiwa, data, fakta aktual dari koran yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat dari KI. Oh my god, what is it? Ya, ini adalah pertanyaan yang bisa digunakan ketika caption ya. Ini ada contoh soal yang bisa diberikan. Contoh soalnya ini ada caption, ada gambar, di mana gambar itu terisi captionnya, what the right Jakarta enjoys a trail runs of the first phase of the Jakarta MRT, which connects Lebak Bulus in South Jakarta to the Hotel Indonesia Traffic Circle in Central Jakarta on Tuesday. City-owned PT MRT Jakarta is carrying out a free trial of its new service until March 20. Aiming to attract 285,000 passengers. Di Jakarta Post, Wendra Aji Yatama. Ya, ini salah satu daripada caption yang menceritakan tentang penggunaan MRT di Jakarta. Nah, pertanyaan apa yang biasa digunakan ketika membuat caption? Sebagai panduan kita membuat caption, yang pertama, what is the text about? Tentang apa itu teks itu ataupun gambar yang ada di situ. Ya, number 2, who are in the picture, siapa-siapa yang terlibat, berarti berkaitan dengan orang. Yang ketiga, what do they do based on the picture, apa yang mereka lakukan di gambar. Yang keempat, where did the picture publish, di mana gambar itu dipublish ataupun dipublikasikan. Dan yang terakhir, number 5, why did the writer write this text, mengapa penulis menuliskan teks itu ataupun membuat gambar tersebut. Nah, ini kira-kira jawabannya ya. Nanti saya share nanti format daripada PPT-nya biar kamu bisa memperdalaminya. Mari kita masuk ke tugas-tugas kamu apa ya kira-kira berkaitan dengan teks
caption teks ini dia tugasnya. Tugas yang pertama ada gambar, kemudian di situ ada caption teksnya. Nah, silakan kamu jawab number 1, number 1 until number 4, 5. Number 5. Yang kemudian text to translate all the kinds of caption in this slide that I have explained before to Indonesia. Kamu terjemahkan beberapa jenis-jenis daripada caption tadi ya, yang ada di slide sebelumnya saya jelaskan itu ke dalam bahasa Indonesia. Apa itu artinya? Yang tugas yang ketiga adalah carilah contoh-contoh teks caption yang dapat ditemukan pada koran, majalah atau buku yang ada di sekitarmu. Tuliskan isi caption tersebut. Ini pekerjaannya kalau bisa secara individual. Artinya kalau kamu lihat ada caption, tentu ada ya di majalah atau koran ada caption, ada bacaannya. Kamu ambil berapa contoh ya? Ada nanti tanya, Miss ada berapa contoh? Masing-masing kamu itu buatlah 2 atau 3 ya. Jangan semuanya news caption aja, tapi juga yang lain daripada news caption. Kalau kan sekarang itu udah zaman canggih tuh, kamu bisa menggunakan juga yang dari internet. Kamu dapat di Facebook, kemudian kamu bisa juga gunakan tugas tersebut di sini. Nah, apa tugasnya? Mencari kesamaan, similarities dan juga differences daripada ketiga caption yang ada, gambar serta caption yang ada di dalam koran ataupun di internet, di Facebook, di media sosial lainnya. Oke. Nah, pertanyaannya ada juga, Miss. Gimana, Miss? Ini tugas ini kapan dikerjakan? Sesegera mungkin dikerjakan di double folio. Kemudian setelah kamu kerjakan di double folio, kalau kamu pernah buat clipping tuh, buat seperti clipping. Nah, kalau teks captionnya itu, Miss, gimana, Miss? Apakah saya foto atau print out? Itu terserah kamu. Kalau di medsos kan bisa di foto. Kalau misalnya di koran harus dipotong gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tempel ke dalam kertas double folio kamu. Yang seperti yang saya sampaikan, kamu kerjakan, selesaikan dengan bagus dan baik biar ada nilai tugasmu. Thank you for your participating. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.